اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Bapak ibu-ibu jamaah Musalla Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita berada di Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini gambaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa majlis ilmu seperti taman surga. Kenapa disebut taman surga? Karena majlis ini akan membawa kepada kebahagiaan, akan membawa kepada ketenangan, sehingga orang yang memasuki taman tersebut maka dia akan mendapatkan kesejukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin orang yang berkumpul di masjid atau di rumah di antara rumah Allah Ta'ala, kemudian mereka mengkaji ilmu, membaca Al-Quran, kemudian mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan berikan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah berikan kepada mereka rahmatnya. Wa dzakarallahu wa hafathumul malaikah, dan malaikat pun mendoakan orang-orang yang hadir di majlis ilmu. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut nama orang-orang yang hadir di majlis ilmu di hadapan para malaikat. Itulah diantara keutamaan hadir di dalam majlis ilmu yang Allah akan berikan kepadanya, kepada kaum yang berkumpul di dalam rumah di antara rumah Allah Ta'ala, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, akan diberikan ketenangan, akan diberikan rahmat, dan didoakan oleh para malaikat. Dan tidak hanya para malaikat, seluruh makhluk yang ada di dunia ini, bahkan ikan-ikan yang ada di dasar laut, mereka memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang hadir di majlis ilmu. Keutamaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang yang tergerak hatinya untuk datang ke majlis ilmu, tiada tujuan kecuali kita taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu jamaah Musalla Al-Ikhlas yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang al-wasailul mufidah lil hayatis sa'idah, tips bagaimana kita bisa menggapai kebahagiaan yang hakiki. Ketika kita berbicara soal bahagia, tentunya tidak ada satupun manusia yang tidak menginginkannya. Ya, bahkan mereka sepakat, seluruh manusia bercita-cita untuk menjadi orang yang berbahagia. Maka dengan segala upaya yang mereka miliki, mereka kerahkan untuk mendapatkan kebahagiaan.
Namun kebahagiaan, terkadang manusia memilih kebahagiaan yang sifatnya sementara, yaitu kebahagiaan di dunia. Kemudian di antara manusia hanya mengira kebahagiaan itu diukur dengan harta dan jabatan, artinya dunia. Sehingga mereka begitu semangat mengejar dunia dan sampai mereka melupakan akhirat. Maka seorang muslim hendaknya memahami bahagia yang harus ia gapai itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kebahagiaan yang harus kita dapatkan. Kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Dan kebahagiaan itu diselamatkan daripada neraka. Para ulama ketika menafsirkan ayat ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, bahwa salah satu di antara hal yang menjadikan seorang mendapat kebahagiaan adalah dengan ilmu din, dengan ilmu agama. Jadi kebaikan-kebaikan yang didapat yang disebabkan karena memiliki pemahaman kepada agama. Oleh karena itu, di antara tips yang pertama yang menjadikan standar dari Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan itu adalah iman dan amal soleh. Ya, al-iman wal amal soleh. Ketika seorang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin wa unsa, min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal dengan amal saleh, ya, karena amal itu ada dua, amal saleh dan amal sayyi'an, amal yang buruk. Maka di sini diberikan penekanan, man amila salihan, siapa yang melakukan amal saleh. Nah, amal saleh itu dia harus memiliki dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua muwafaqah atau mutaba'at Rasul, mengikuti contoh yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dengan amal saleh. Min dzakarin aw unsa, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Jadi semua laki-laki dan perempuan berupaya untuk mencari kehidupan yang thayyibah dengan cara man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, dan dia menjadi seorang mukmin. Maksudnya dia adalah orang yang beriman yang melakukan amal soleh. Bagaimana pahalanya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka di dunia dia akan diberikan kehidupan. Maka kata Allah, kami akan betul-betul memberikan kehidupan kepadanya, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan baik itu kehidupan yang bahagia. Salah satu atau sebab yang paling terbesar seorang mendapatkan kebahagiaan itu karena keimanan, yang kemudian keimanan itu dibuktikan dengan amal soleh.
Maka orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memiliki kebahagiaan yang Allah lemparkan ke dalam hatinya. Karena orang-orang yang beriman, mereka selalu berzikir. Nah, kemudian ketika mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jamin ya bahwa ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, bahwa ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah taala hati itu akan tenang. Di sini Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman yatalaqqawna fiha jami'a ma yaridu alaihim min asbabis sururi wal ibtihaji, dan orang-orang yang beriman menerima seluruh apa yang datang kepada mereka dari sebab-sebab kebahagiaan ataupun sebab-sebab kesedihan dan kegundahan. Yatalaqawnal mahab wal masar, menerima suatu yang menyenangkan dan yang dicintai, biqabulin laha wa syukrin alaiha. Orang yang beriman ketika mereka menerima suatu yang menyenangkan dari rizki-rizki, maka mereka menerimanya dengan bersyukur, mensyukuri nikmat Allah. Wasti'malin laha fima yanfa', kemudian mereka menggunakan nikmat-nikmat itu di dalam hal yang bermanfaat. Dia gunakan dalam berinfak kepada Allah, di jalan Allah, untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Digunakan dalam rangka membantu ibadah. Kalau dia melakukan hal tersebut, ahdatsa lahum minal ibtihaj biha, maka Allah akan menumbuhkan rasa bahagia di dalam jiwa-jiwa mereka. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kebahagiaan, yang menjadikan seorang bahagia ketika seseorang melakukan hal-hal yang membuat Allah senang, Allah berikan kebahagiaan. Wa yatalaqawna al-makariha wal madara wal hamma wal ghamma bil muqawamati lima yumkinuhu muqawamatahu. Ketika mereka mendapatkan hal-hal yang tidak disenangi, dari rasa gundah, dari rasa galau, mereka menghadapinya dengan sekuat tenaga. Wa takhfifi ma yumkinuhum takhfifah, dan berusaha meringankan sekuat mungkin supaya musibah itu menjadi hal yang ringan. Wasabril jamil, dan sabar yang baik. Sabar ketika mendapatkan perkara-perkara yang tidak disenangi. Kalau kita sudah bersabar ketika mendapatkan hal yang tidak senangi, maka akan muncul rasa senang, rasa bahagia. Karena ini suatu yang pasti menjadi solusi ketika seorang mendapatkan musibah. Hanya orang yang bersabar yang bisa menghadapi musibah-musibah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka istirja. Wa basyiri as-sabirin. Beritakanlah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah. Mereka orang-orang yang ketika diberikan musibah, ya, qalu, mereka mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap musibah yang kita hadapi, yang kita dapatkan, kita berusaha untuk istirja. Kalimat istirja
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka bagaimana orang yang seperti ini? Orang yang ketika diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat, doa dan rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mereka orang-orang yang ketika mendapatkan musibah Allah berikan ketenangan. Nah, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un artinya sesungguhnya lillah, kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan bahwasanya kami sungguhnya akan kembali kepada Allah. Fudail bin Iyad, seorang ulama tabi'in, mengatakan, man alima, maksud daripada la ilaha, maksud daripada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ada orang yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Fudail bin Iyad, ata'arif ma ma'nahu, kamu tahu enggak arti dari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kemudian orang tersebut mengatakan tidak, bukan terjemah ya. Bukan terjemah ya, tapi artinya dari itu apa? Apa kata beliau? Man alima annahu lillahi abdun, siapa yang mengetahui bahwasanya dia adalah milik Allah sebagai hamba Allah, wa annahu ilaihi raji', dan bahwasanya dia akan kembali kepada Allah, falya'lam annahu mauqufun, ketahuilah bahwasanya sungguhnya dia nanti akan diberdirikan. Jadi ketika mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, falya'lam annahu mauquf, ketahuilah bahwasanya dia nanti akan berdiri di hadapan Allah. Berdiri tidak hanya 1 jam 2 jam, tetapi tahunan. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, ketika hari di mana manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan 40 hari, 40 bulan, 40 tahun berdiri di hadapan Allah dalam rangka apa? Menunggu ketentuan dari Allah, peradilan dari Allah. Siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga, menanti qada, keputusan dari Allah. Ya, dengan apa? Kondisi matahari mendekat. Tudna syamsu ala qadri mail au mailain. Matahari ketika itu didekatkan. Didekatkan sampai jaraknya sekitar 1 mil. 1 mil itu berapa? 1,6 kilo. 1.600 meter. Meter. Ya, iya. 1.600 meter. Itu 1 kilo 600. Dekat apa jauh ini matahari? Ya, masih jauhan matahari Cilegon ya. Udah tutup. Matahari sejauh 1.600 meter itu jauh apa dekat itu? Matahari sekarang jaraknya berapa dari dunia? Enggak terhitung. Ya, rumus fisikanya apa rumus fisikanya itu? Tak terhingga ya. Tak terhingga. Nanti kita diberdirikan oleh Allah, seluruh manusia berdiri di hadapan Allah, kemudian didatangkan matahari dalam kondisi dekatnya hanya 1.600 meter. Dekat apa jauh? Masya Allah, dekat. Masih jauhan matahari Cilegon sama matahari Royal. Nah, kemudian apa kondisinya? Maka sinar matahari itu membakar tubuh manusia sehingga
keringat itu mengalir di tubuh masing-masing sampai kaki, mata kaki. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai setengah betis, ada yang sampai lutut, ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ketiak, ada yang sampai pundak, ada yang tenggelam. Itu keringat sendiri, Pak, Bu. Keringat sendiri menjadikan banjir. Nah, itu hari yang sangat dahsyat. Maka umat ketika itu seluruh manusia mencari siapa yang bisa memberikan syafaat. Ya, siapa yang bisa menembus bicara kepada Allah supaya cepat persidangan ini dilakukan. Maka mereka mendatangi Nabi Adam. Karena Nabi Adam adalah Nabi Allah pertama, Abul Bashar. Kemudian mereka mendatangi Adam alaihissalam. Kemudian Adam alaihissalam menjawab, saya tidak pede. Saya juga punya salah. Justru saya keluar dari surga gara-gara salah. Saya enggak berani minta kepada Allah. Malu Nabi Adam. Padahal sudah diampuni, ya, dosanya. Tapi ketika ingat tentang dosa itu, beliau malu sama Allah, enggak mau mintain. Kalau begitu kamu datang kepada Ibrahim. Karena Ibrahim adalah Abul Anbiya, Khalilullah, kekasih Allah. Manusia datang kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim pun sama. Gak mau saya juga punya salah. Saya enggak mau. Ya, saya enggak berani minta sama Allah. Datang kepada Musa. Musa adalah seorang nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah. Mereka pun datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun sama. Sarua urang ge. Tersanggup. Salah. Ya. Kesalahan itu udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Musa itu masih ingat pernah mukul orang sampai kaok, ya, sampai keok, mati. Ya, fawaqazahu Musa faqada alaih. Nabi Musa langsung memukulnya, langsung mati. Beliau menyarankan kepada Nabi Muhammad, sana kalian pergi ke Muhammad. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh umat memohon kepada Allah supaya cepat, ya karena panas matahari yang begitu dekat itu. Kemudian Nabi Muhammad langsung sujud memohon kepada Allah untuk dipercepat. Siapa yang berhak masuk surga, masuk surga. Siapa yang berhak masuk neraka, neraka. Kemudian Allah mengatakan, irfa ra'saka, Ishfa tushaffa, sal tu'ta. Angkat palamu. Sudah, jangan sujud. Angkat. Berikan syafaat. Mintalah syafaat, engkau akan beri syafaat. Mintalah kepada Allah, akan Allah berikan. Maka ketika itu, ya Allah putuskan mana yang masuk neraka, mana yang masuk surga. Udah beres urusan. Jadi ketika matahari dekatkan, kemudian kondisi manusia berkeringat yang begitu dahsyat, kemudian ada sebagian kaum yang Allah berikan naungan. Masya Allah. Siapa kaum tersebut? Di antaranya adalah imamun adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Kemudian di antaranya adalah rajul qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang ataupun perempuan ataupun laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Ya, tertarik untuk masuk ke masjid dalam rangka salat, khususnya salat 5 waktu. Jadi selalu melihat jadwal. Masya Allah. Itu orang yang dapat naungan arsy. Di antaranya adalah manusia yang orang yang datang ke masjid untuk sholat. Masya Allah.
Jadi kalau kita mau dapatkan naungan itu, banyak-banyak kita datang ke masjid untuk melaksanakan sholat. Kemudian diantaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang kehidupannya itu penuh dengan ibadah kepada Allah. Kebanyakan anak muda itu kehidupan anak mudanya biasanya banyak leha-leha. Ya. Kelapa muda dikupas-kupas. Kelapa muda dikupas-kupas, kelapa tua tinggal batoknya. Masa muda dipuas-puas, masa tua tinggal kapoknya. Bapak-bapak yang di sini kapok enggak? Enggak ya? Masya Allah. Jadi kalau ada anak muda yang rajin ibadah kepada Allah, itu sangat hebat. Karena luar biasa, karena jarang orang di masa muda itu ibadah. Pengennya jalan, nongkrong, no money, no dong. No smoke, nongkrong. Ngapain kerjaannya? Ya? Ngesekolot wajar teh. Jadi ngesekolot wajar ka masjid eta irade hirup ya. Irade waktu dia beribadah udah tua mah. Tapi itu pun Masya Allah luar biasa Pak. Ya, namanya hati itu ketika digiring untuk ibadah kepada Allah itu berat biasanya. Ya. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, huffatin naru bisyahawat wa huffatil jannatu bil makarih. Jadi neraka itu dihiasi dengan hal-hal yang menyenangkan jiwa, sementara surga dihiasi dengan hal yang dibenci oleh jiwa. Ya, hadir di majlis ilmu itu dibenci oleh jiwa apa disenangi? Harusnya makan tidur atau nongkrong di depan TV atau ngalir kidul. Ya, tapi ini dipaksa hati untuk ada di rumah Allah, beribadah kepada Allah. Tujuannya apa? Ziyadatul iman, menambah iman. Nah, maka ini orang-orang yang Allah berikan naungan dengan arsy Allah atau dengan amalan-amalannya, yang sehingga orang lain kepanasan, dia Masya Allah lebih adem daripada AC 2 PK. Ya, teduh. Nah, ini diantara mereka yang yang mendapatkan naungan. Kemudian rajulani tahabba fillah ijtama'a wa iftaraqa lillah. 2 orang laki-laki ataupun 2 orang wanita yang dia saling menjalin ukhuwah fillah. Ya, saling mencintai, bertemu karena Allah, berjumpa karena Allah. Tidak ada tujuan lain dia bertemu. Bukan masalah bisnis, bukan masalah dunia, tapi masalah agama, masalah iman. Insyaallah. Maka dia mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rajulun da'athum ra'atun zata mansibin wa jamalin wa qala inni akhafullah. Seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang diajak, seorang laki-laki diajak oleh perempuan yang cantik, yang kaya, yang Masya Allah. Kemudian dia mengatakan, aku takut kepada Allah. Luar biasa. Ya, ini malah yang diajak ngudag-ngudag. Nanya-nanyakan di mana hotel, di mana tempatnya, di mana, atau nanya-nanya. Ya, ini diajak gratis, nggak perlu bayar, nggak perlu ini. Yang ngajaknya juga orang yang menarik. Kalau mungkin yang ngajaknya tidak tertarik, alah dong, dia nggak dapat keutamaan ini. Kalau dia meninggalkannya karena dunia, dia tidak dapat pahala ini. Karena mungkin takut HIV nanti kalau ini, takut ketahuan anak, takut ketahuan istri, takut ketahuan suami, takut ketahuan ustad, takut ketahuan masyarakat, nggak dapat pahala ini.
Karena dia meninggalkannya karena manusia. Ya, karena Allah, saya takut karena Allah. Bukan karena manusia, bukan karena apa-apa, karena Allah. Maka manusia ini yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, ya, iman kita, sehingga kita tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Kemudian wa annahu mas'ul, kalau dia itu tahu bahwa akan diberdirikan di hadapan Allah, ini arti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa annahu mas'ul, kalau dia diberdirikan di hadapan Allah, ketahuilah bahwasanya dia itu nanti ditanya. Tidak hanya sekedar diberdirikan di hadapan Allah, tapi ditanya, diorek, diinterogasi, pokoknya ya BAP aja. Wah, BAP. Kamu gini, audit, kamu dari mana harta, kemana harta, umur kamu diapain aja, masa muda kamu ngapain aja, ilmu kamu buat apa aja. Ini yang 4, ini yang paling penting. Ya, kata Rasulullah apa? La tazalu qadama abdin hatta yus'al an arba. La tazul, tidak bergeser dua kaki manusia sampai dia ditanya oleh Allah. Ketika berdiri itu tidaklah bergeser di tempat sehingga dia sudah ditanya 4 perkara. Yang pertama adalah masalah ilmu, diamalkan atau tidak. Maka kita terus tiap pagi kita memohon kepada Allah apa? Ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Karena ada ilmu yang seperti itu tidak diterima, ya, tidak menjadi buah amal. Nah, ditanya bima amilta, apa yang kau amalkan dari ilmu. Yang kedua, an syababihi fima abla, umur anak masa muda itu diapain aja. Sekarang kita udah di atas 30, di atas 40 semua Pak ya. Nah ini udah harus betul-betul nih, sudah kabeh auh nih. Nyander auh, dahar auh, tidur auh kabeh. Ya, kumaha? Ya auh. Kudu nyadar. Kemudian apa lagi? Wa an umri fima afna, tentang umur. Dihabisin buat apa umur? Kita punya umur sekian puluh tahun, banyak ibadahnya atau tidak? Atau digunakan untuk apa umur-umur kita ini? Buat maksiat atau buat taat? Dihitung. Ya, akuntansinya tebal itu. Pembelian, penjualan, ya, pinjaman, piutang. Nah, kemudian yang terakhir an malihi, tentang harta. Double pertanyaannya. Min aina iktasabah, min aina iktasabtah, wa fima anfaqtah. Dari mana dapatnya? Halal, ditanya wa fima anfaqtah, dibuat apa harta halal ini? Bangun masjid, bangun mushola, bangun sumur, buat anak yatim, untuk fisabilillah. Masya Allah, halal. Tapi ditanya lagi, halal buat judi. Naudzubillah, ya, judinya online lagi ya. Masya Allah, semarak sekarang. Ya, tangkap sekarang ya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesadaran kepada kaum muslimin ya. Mau judi ini luar biasa. Nah, mungkin lebih parah daripada judi offline ya. Habis hartanya. Naudzubillah. Taib ya. Ini wa annahu mas'ul. Kemudian
falyu'idda lil mas'alati jawaban. Kalau engkau tahu akan berdiri di hadapan Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa annahu mas'ul, bahwasanya orang yang berdiri di hadapan Allah itu ditanya, falyu'idda lil mas'alah, maka siapkan setiap pertanyaan itu apa? Jawaban. Harus siap pertanyaan itu diisi dengan jawaban yang tepat. Jangan salah. Nah, ketika kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ingat perkataan Fudail bin Iyad ini, bahwa kita mengakui kita sebagai hamba, bahwa kita mengakui akan kembali kepada Allah, bahwa di sana tidak hanya kita mati kemudian kemana, ya, tapi di situ ada persidangan, yaumal fasli, yaumal qada, hari keputusan. Nah, kemudian tips yang kedua agar kita mendapatkan kebahagiaan adalah al-ihsanu ilal khalqi bil qawli wal fi'li. Berbuat baik kepada manusia itu sebab datang bahagia. Ya, dengan cara apa? Bil qaul, kita bicara kepada manusia dengan baik. Bil fi'li, perbuatan baik. Ya. Hablum minan nas. Jadi kita berbuat baik kepada manusia itu akan mendatangkan kebahagiaan. Ada enggak orang yang berbuat baik kepada manusia dia mengeluh? Nyesel sayangnya. Ada. Ya. Tapi kita harus batasi orang yang berbuat baik kepada manusia ini yang ikhlas. Gak butuh pujian, gak butuh ucapan terima kasih. Ikhlas. Yang penting saya udah berbicara dengan ini, saya udah berbuat ini, gak perlu saya dipuji, gak perlu saya disanjung. Kalau kita meminta pujian, meminta sanjungan, stres. Obatnya iman dan takwa. Saya ngasih ke si fulan, nggak ada orang ucapin terima kasih, sudun. Ya. Kemudian nggak ada imbalan. Saya ngasih 1 mangkok soto ayam, nggak ada ngasih apa-apa dia, senyum pun nggak. Ayah orang gitunya, ih, tiga geluk, tenunun acan, ih. Ya kalau kita minta itu stres kita. Setiap kita kasih orang nunggu ada pujian nggak ya? Nggak ada jempol, nggak like, stres. Mau gimana kita bahagia? Jadi yang bahagia itu adalah yang dia beramal soleh, dia berkata kepada manusia dengan baik, ikhlas karena Allah, bukan mengharapkan pujian. Kalau kita mengharapkan pujian, datangnya adalah stres. Sok ibu-ibu kalau ngasih hadiah ke orang, datang ke imah marah-marah, parabot dipecah-pecahkan. Datang suaminya, naon yuk, naon. Ada apa? Saya ngasih ini ke si nggak ada ucapan sama sekali terima kasih, kayak apa kayak. Tilu poe obat poe sampai seminggu tak aya. Piring geus peupeus kabeh. Ya Bu ya. Jadi kalau kita mengharapkan pujian, mengharapkan balasan, yang ada adalah stres. Maka jangan sampai ada dalam hati kita rasa ingin dipuji. Menunggu ucapan-ucapan terima kasih, enggak perlu. Ya, walaupun secara asal adab orang yang menerima sedekah itu adalah kata Rasulullah SAW, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Kata Nabi SAW, ini adab. Siapa yang telah berbuat baik kepada kalian dengan kebaikan, balas.
Kalau dia ngasih kerupuk, kita kasih roti. Dia ngasih roti, kita kasih opak. Kasih opak enye-enye. Ngasih kangkung, kasih cabe. Nah, ngasih cabe, dikasih mangga. Ngerujak, metis judulnya. Bancakan ya. Baik, jadi adabnya kita adalah membalas. Nah, kalau kita nggak punya apa yang kita balas untuk mereka, tidak punya untuk sesuatu yang bisa membalas, tidak ada bentuk sedekah, fa illam tajidu ma tukafi'u fad'u. Kalau tidak ada kalian dapat barang yang bisa dijadikan sebagai sebagai balasan, maka doakan. Itu, doakan mereka. Adab ini, Bu ya. Adab orang yang menerima itu membalas atau mendoakan. Kalau enggak punya, ucapkanlah jazakallahu khairan. Fa inna qaul, sesungguhnya perkataan jazakallahu khairan itu faqad ablaghas sana, sungguh dia telah sampai kepada puncak pujian. Nah, itu adab orang yang menerima sedekah. Yang bersedekah tidak boleh mengharapkan balasan, tidak boleh menunggu ucapan terima kasih. Apa dalilnya? Dalam surah Al-Insan, ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana hamba-hamba Allah itu yang mereka ya akan meminum dari air yang memancar. Yashrabuna aina yasrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Kemudian diantaranya adalah mereka menepati nazar. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarr mustatira wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbi miskina wa yatima wa asira. Mereka berbuat baik kepada orang miskin, kepada orang yatim, kepada tawanan. Innama nut'ibukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberikan makanan kepada kalian itu mengharap wajah Allah saja. La nuridu minkum jazaan, tidak kami mengharapkan dari kalian itu balasan, wala syukura, dan tidak juga ucapan thank you. Olah pakai catatan. Nah, ada hadiah itu dua macam, Pak. Hadiah bisawab, hadiah bighairi sawab. Hadiah bisawab itu adalah hadiah yang ada catatan. Biasanya di kampung kalau mau ngasih hajatan tuh kan bawa sapiring dicatat itu. Bawa ikan sekilo dicatat. Itu dalam istilah ulama fikih disebut dengan hibatus sawab, bisawab. Hibah, dia ngasih tapi ada catatan. Nanti harus itu. Ada yang dia bighairi sawab, tanpa ada pahala. Artinya dia tanpa ada catatan, dia dengan mencari pahala Allah aja. Ya. Ada yang bisawab, dengan dia mendapatkan pahala. Ada bighairi sawab, dia harus bayar. Ya, yang paling nampak di kampung biasanya nyambung. Namanya nyambung ya. Kalau misalkan di kita kampung sadogdog opak, engke dibayar sadogdog opak. 15 liter dibayar 15 liter. Kebo dibayar kebo. Embe dibayar embe. Kalau di kota mah enggak ada ya. Ada yang ngasih uang 15 juta. Tisa iya. Namaan alhamdulillah. Coba kalau dikasih nama dari Pak Edi. Engke saya rek nikahan anak saya, bayar ya tanggal baru seminggu udah nikahan Pak Edinya, atau kumaha bayarna ieu? Moal dijajankeun ieu 10 juta ieu. Itu di kampung ada. Ya, dan itu lumrah. Ya, itu menjadi satu hukum. Jadi kalau memang mereka membawa itu harus dibalas, catat.
catat sampai 200 catatan angka. Siapa? Si fulan bawa 5 liter ayam 2 ekor. Dicatat Pak, bener tuh. Ngasih amplop 50.000 dicatat. Nanti saya bayar. Ketika dia hajatan saya bayar. 5 liter ayam 2 ekor, uang 10.000 atau itu jentre itu Pak. Itu namanya hadiah ya bighairi thawab. Dia harus membayar, ya, bukan pahala yang dicari oleh dia. Itu mah untuk membantu teman kita. Tapi ini hadiah bisawab itu asalnya hanya istilah saja. Pada tataran pahala itu masuk kepada menolong orang yang kesulitan. Tapi kita harus tanya dulu, kamu butuh enggak ini? Jangan enggak butuh. Kasih ikan emas semua itu 100 kilo. Dia enggak butuh dengan 100 kilo. Dia butuhnya 100 gram emas. Ya kalau 100 gram emas dia butuh. Kalau 100 kilo emas, ikan emas enggak butuh. Ya. Jadi kalau misalkan kamu butuh apa? Nanti saya bantu. Saya butuh ayam 200 kilo. Oke, dibelikan ayam. Ya, catatan nanti saya nikahkan anak atau saya nikahkan anak yang keberapa, nanti siap bayar ya, siap. Kan enggak cepat ya, kadang 2 tahun, 3 tahun. Ya, nanti diremot. Hei, seminggu lagi 200 kilo ayam siap. Itu sebenarnya untuk memudahkan kita Pak, ya. Ketika kita nggak punya uang, mungkin ketika hari itu saatnya kita menikahkan anak, nggak punya uang, ternyata ada simpanan 200 kilo, Masya Allah. Tapi orangnya yang kita ajak orangnya amanah, ya, orangnya yang betul-betul soleh lah, jangan yang kelihatan bergajul. Kayak pas kasih ayam 200 kilo dibeli 2 kilo doang. Ya, apalagi kita merasa enggak mendapatkan akad. Itu kan entengnya mere. Hadiah mere. Ya mere mah sampai enggak dibalikin. Itu terjadi, Pak. Ya. Ada orang dia bawa kambing. Seneng sahibul hajat. Masya Allah. Ternyata pas berapa tahun 2 tahun setelah itu ditagih. Saya waktu nikahkan anak kamu bawa embe dua. Nggak nerima dia. Kamu bawa ke sini emang ngomong apa? Saya nggak tahu kalau kamu bawa embe. Ya ini repot. Jadi harus ya di atas kertas bahwasanya saya butuh kambing 2, kamu nyumbang saya. Nyumbang ini dalam artian nanti saya balas gitu. Namanya nyambung apa sih namanya? Apa namanya itu? Nyambung apa sih namanya itu? Balas, ya ngebalas lah. Nah, itu namanya hadiah bi ghairi thawab. Dia memberikan hadiah tapi tujuannya adalah agar dibalikin nanti ketika saya butuh. Tapi ini meringankan sebenarnya. Ya, meringankan masyarakat ketika memang dia butuh. Kalau nggak butuh ini yang repot. Ya, dia nggak butuh, dia nggak bayar nanti. Nah, taib. Butuh ya? Ya nanti ahli warisnya Pak. Ya ahli warisnya yang bertanggung jawab. Kasih tahu ahli warisnya kalau dia punya hutang, kan itu hutang. Ya. Nah, jadi dengan kita berbuat baik kepada manusia, yatamayyazu bi anna ihsanahu sadirun an ikhlas wa ihtisabin li thawabi. Ya, terbedakan orang mukmin itu ketika bersedekah itu dia ikhlas. Ya, ikhlas itu enggak perlu mengharap pujian. Ya. Kalau yang lain mah disebutkan haji pulan dipiralkan telah menyumbang
pembangunan musola Al-Ikhlas 50 juta. Ada yang berikutnya disebut nama, padahal yang haji oge. Marah dia, datangin langsung panitianya, langsung tuh. Kamu gak sebutkan haji nih. Nah, ini bisa merusak ya, bisa merusak. Ya. Hamba Allah Fulan bin Fulan. Geus kanyuhan ku masyarakat. Lawan hamba Allah itu Pak Edi. Pokoknya yang lain pakai nama hamba Allah, Pak Edi ya. Tapi minimal kan tidak memunculkan. Tidak mengapa kita menyebutkan nama. Mungkin barangkali untuk memotivasi teman-teman yang lain. In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha fa huwa khairul lakum. Kata Allah, kalau kalian nampakkan sedekah itu lebih bagus. Wa in tukhfuha, kalau disembunyikan lebih bagus lagi. Ya kalau di sini nggak ada yang tahu siapa yang nyumbang, yang lainnya hari-hari. Tapi kalau dimunculkan, ya, yang sedekah itu bukan yang strata sosialnya tinggi. Yang strata sosial tinggi nggak ada infak. Tapi yang dia hanya semacam pegawai, dia hanya penjual tahu gejrot, atau dia misalkan tukang beca, disebutkan oleh panitia infak 200.000 dari Bapak Fulan bin Fulan. Masyarakat tahu nih, yang infak ini orang nggak punya, tapi dia bisa berinfak 200.000. Wah, yang kaya-kaya ini termotivasi. Langsung dia bismillah. 200 bagi orang ini senilai bagi orang yang kaya 200 juta. Luar biasa. Kalau dia 200.000, yang kaya 20 juta. Yang kaya 100 juta. Masya Allah. Nah, itu memotivasi orang untuk bersedekah, maka dipersilahkan. Nah, tapi hati-hati supaya jangan ada ria. Nah, ada ria. Nah, taib. Masih ada waktu Pak Diki? Pertanyaan aja. Oke. Ya. Taib. Insyaallah. Taib. Kita masuk ke pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya izin bertanya, bagaimana Pak Ustadz, kita kan manusia biasa. Kita punya rasa kecewa, punya rasa sakit hati yang kadang-kadang susah buat kita hapuskan. Masya Allah. Tidak akan aku lupakan. Bagaimana supaya kita menjadi orang yang ikhlas, bisa melupakan, bisa memaafkan? Karena kan kodratnya manusia pasti gampang sakit hati, marah dan sebagainya. Terima kasih. Baik, Bu. Kita bahas di sini. Ada di sini. Baik. Wa minal asbabil mujibati lis-sururi wa zawalil hammi wal gham. Dan di antara sebab-sebab yang mendatangkan kebahagiaan dan menghilangkan rasa gundah, dasa galau, as-sa'yu fi izalatil asbabi al-jalibatil humum, berusaha menghilangkan hal-hal yang menyebabkan datangnya rasa sedih. Wa dzalika binisyani ma madha alai minal makarih allati la yumkinuhu raddaha.
yaitu dengan melupakan yang telah berlalu dari perkara-perkara yang dia tidak suka, yang sulit untuk dihilangkan. Jadi kita harus berusaha untuk menghilangkan itu. Ya, menghilangkan sebab-sebab yang menjadikan kita sakit hati. Bagaimana caranya supaya kita bisa menghilangkan itu semua? Ya tentunya dengan kita mengenal keutamaan memberikan maaf. Itu harus kita tekankan pada diri bahwa memberikan maaf itu jauh lebih mulia. Wal 'afina 'anil nas, dan memberikan maaf kepada manusia. Dan kalau kita sudah berusaha untuk menghilangkan, melupakan perkara-perkara yang menyebabkan kita ini sakit, ya, pernah dizalimi, pernah diingkari, pernah dikhianati, maka kita terus berupaya menghilangkan ini. Ya, insya Allah dengan kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, akan didatang oleh Allah rasa bahagia, dan kita penuh dengan legowo, insyirah sadr. Ya, kita yakin sebagai manusia tadi mengatakan banyak salah. Ya, kita pun meyakini bahwa siapa yang berbuat salah kepada seorang itu seperti itu sikapnya. Mungkin saja kita juga punya salah kepada orang lain, dia juga sama kondisi seperti kita seperti ini. Maka kalau seandainya kita bersikap kepada orang kita dengan memaafkan, barangkali orang yang kita sakiti juga bisa memaafkan. Jadi kita harus mengambil ibrah. Ya, seandainya sikap ini ada pada orang lain yang pernah kita sakiti, kemudian kita meyakini bahwa dia tidak akan mengampuni, memaafkan kesalahan ini, ya, tentunya kita pun akan memikirkan hal tadi. Seandainya saya ini memiliki orang pernah dikhianati, pernah disakiti, kemudian saya tidak pernah mau memaafkan, bagaimana perasaan orang tersebut? Sama seperti kita yang pernah menzalimi orang, kemudian dia sakit hati, kemudian dia tidak memaafkan, kondisi kita seperti apa? Ya, pasti kita akan merasakan bagaimana beban, ya. Jadi ketika kita merasakan disakiti, dikhianati, kita pun harus memposisikan diri sebagai orang yang pernah melakukan kezaliman tersebut, sehingga kita akan akan ada 50-50 balance kita. Ya. Kemudian tidak terus kita ingat-ingat. Ya, kita harus berusaha melupakan perkara-perkara tadi. Maka kalau kita muamalah dengan manusia, kuncinya adalah ingatkan kebaikan mereka kepada kita, ingatkan kebaikan mereka kepada kita, ingat selalu kebaikan mereka kepada kita, lupakan keburukan mereka kepada kita. Itu kunci kita bermuamalah dengan manusia. Kalau kita ingatnya adalah keburukannya, gak pernah ada kebaikan yang kita ingat, maka yang muncul adalah kebencian. Makanya harus kita pegang itu. Walaupun pasti manusia ini adalah banyak berbuat salah, tapi dia punya kelebihan, punya perbuatan baik untuk kita. Ya, suami istrilah seperti apa. Ya, suami istri. Kalau kita ingatnya adalah yang buruk aja, lupa yang baik-baiknya. Maka nanti rumput hijau tuh tetangga. Ya. Maka apa kata Nabi sallam? La yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Tidak boleh seorang mukmin membenci seorang mukminah, seorang laki-laki membenci seorang wanita, suami membenci istri. In kariha minha khuluqan, kalau seandainya dari teman kita ini, dari kawan kita ini ada akhlak yang tidak baik,
Radiya minha akhar, cari kira-kira akhlak yang bisa kita ridho, khususnya suami istri. Jangan yang disimpan itu yang buruknya aja. Buruk semua. Buruk baik. Kebaikannya enggak ada. Ya dilupakan, udah enggak ada. Nah, ini akan memicu permasalahan-permasalahan yang lebih besar lagi. Ya. Tapi kalau kita memunculkan kebaikan-kebaikan, minimal ada kita berupaya untuk bersikap adil. Dia pernah berbuat baik, dia juga berbuat tidak baik, menyakiti, ya. Tapi kita terus, ya, berupaya untuk melakukan hal seperti tadi, supaya tidak terus kita ingat keburukannya, apalagi keburukan itu sudah menjadi catatan itu sudah melekat dalam hati. Naudzubillah, ya. Ini tentunya godaan syaitan, ya, dari iblis yang sengaja membuat hati manusia merasa dihinakan, merasa tidak dihormati, ya. Maka yang paling penting adalah kita niat untuk memaafkan. Karena apa kata Rasulullah dalam hadis kursi bahwa tidaklah ma tawadha 'abdun lillah illa rafa'ah. Tidaklah seorang hamba bertawadu karena Allah kecuali Allah angkat derajatnya. Ya. Dan tidaklah seorang hamba memaafkan kesalahan seorang hamba kecuali akan Allah muliakan. Justru orang yang memaafkan itu, yang meminta maaf itu, itulah yang mulia di hadapan Allah. Bukan hina. Mungkin kelihatannya kita hina, minta maaf, tetapi di hadapan Allah itu orang yang minta maaf itu orang yang mulia, bukan orang yang hina. Nah, maka kita berusaha untuk memperbaiki, ya, hati terus, ya. Kita berdoa kepada Allah supaya hati kita diberikan kejernihan, ya. Kemudian kalau ada masalah, ya selesaikan masalah dengan aturan Rasulullah SAW. Kita ini punya SOP-nya, Bu. SOP kita, ya, SOP kita dalam hal bermusuhan itu hanya 3 hari. Ya, la yahillu li mu'minin an yahjura akhahu fawqa 3 layal. Tidak halal bagi seorang mukmin untuk meninggalkan, mencuekkan, tidak ngajak ngomong, tidak ngucapin salam, tidak jawab salam, tidak akur, itu hanya 3 hari. Udah, hanya 3 hari saja. Melebihi 3 hari berarti dia telah melakukan perbuatan dan sifat orang munafik. Harus kita jaga ini, jangan sampai lebih dari 3 hari. Tapi susahnya, ya harus begitu. Kalau nggak bisa 3 hari, itu berarti kita sudah kena rayuan setan. Kita sudah memiliki sifat munafik, khususnya kepada orang-orang yang kita cintai, ya, suami, istri, anak. Kita harus berusaha untuk memanage ini nih. Kalaupun kita mau marah, 3 hari saja udah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis damai. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin damai. Ya, karena 2 hari ini, Senin itu diantara hari yang kemudian yang tidak diampuni oleh Allah diantaranya mereka yang sedang bermusuhan. Jadi kalau kita bermusuhan di hari Kamis, itu Allah tidak mengampuni di situ. Kita bermusuhan di hari Senin, Allah tidak mengampuni. Makanya Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin maaf-maafan. Selasa, Rabu, Kamis, Selasa, Rabu, Senin, Selasa, Rabu, aduh kumaha yeuh. Senin, Rabu, Kamis,
Senin, Selasa, Rebo, Kamis eueunan. Lah gitu bae nya. Teh Bu, ya libur ya. Libur. Masya Allah. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya Pak Ustadz, Siap. saya mau bertanya apakah itu kebahagiaan yang hakiki, nomor satu. Terus yang kedua, bagaimana ketika kita pernah melakukan kesalahan pada seseorang, terus sebelum kita meminta maaf orang itu sudah meninggal dunia Pak Ustadz, bagaimana? Apakah dia akan menyetani kita? Hui, gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketangkap cuma satu pertanyaan nih Bu. Yang arti kebahagiaan ini. Kalau yang kedua apa tadi? Yang kedua, ketika kita pernah bersalah sama seseorang, apa mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan seseorang, terus sebelum kita meminta maaf orang tersebut sudah meninggal dunia, itu bagaimana Pak Ustadz? Masya Allah. Kudu ke kuburan. Tep. Ya, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan? Dengan kita memiliki iman dan amal soleh. Jadi kalau kita mau bahagia, jadilah orang yang beriman. Iman Islam. Kata Nabi SAW, qad aflaha man aslam, sungguh telah bahagia orang yang Islam, yang iman. Jadi orang yang mendapatkan keimanan, kemudian dia mengamalkan amal soleh, kemudian dia beramal, berinteraksi dengan manusia dengan kebaikan, maka dia telah mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Jadi bukan diukur dengan harta benda, bukan diukur dengan strata sosial, reputasi nama baik, bukan. Bagian itu adanya di hati. Bagaimana kebahagiaan itu bisa didapat? Dengan kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak beribadah kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan mendatangkan kebahagiaan yang hakiki. Jadi dia tidak kamuflase. Ya, dan dia tidak bisa direkayasa. Tidak pura-pura. Karena ini muncul dari hati. Bagaimana orang yang dia menjadi orang yang berbahagia, mendapatkan ketenangan dalam hatinya, ketika diuji oleh Allah dengan musibah dia selalu tenang, ya, tidak tidak marah-marah. Ketika dia mendapatkan rizki dari Allah, dia dengan tenang, ya, tidak euforia digunakan dalam hal yang maksiat. Jadi itu adalah kebahagiaan yang harus kita cari. Kebahagiaan yang berdasarkan iman dan takwa. Yang di situ amal-amal soleh kita lakukan, ya, yang akan menyupport kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Nah, kemudian ketika kita melakukan kesalahan kepada orang yang sudah meninggal dunia, bukan meninggal dunia ya, orang yang meninggal dunia duluan, salah satunya adalah kita dengan mendoakan. Ya, dulu pernah menzalimi si fulan, kita bertaubat kepada Allah. Kalau memang kita taubatan nasuha, ya, kita menyesal kepada Allah dengan sebenar-benarnya penyesalan. Ya, kemudian kita mohon ya maaf kepada Allah atas kelalaian ini. Ya, jadi orang-orang yang Allah akan gantungkan nasibnya kepada orang yang dizalimi itu ketika dalam hatinya tidak ada niatan untuk meminta maaf. Jadi kalau dia sudah niatkan untuk minta maaf, inilah yang Allah akan berikan maaf. Ya. Jadi kalau kita pernah berbuat salah, pernah menzalimi, maka secepatnya kita untuk istihlal, memohonkan halal. Tapi kalau memang itu tidak terburu karena meninggal duluan, maka kita mohon maaf kepada Allah
karena keyakinan kita atau kita punya azam yang tulus, ya kita ingin meminta maaf kepada orang tersebut, tapi qadar Allah sudah meninggal dunia. Ya kita bersedekah, ya atas nama fulan, kita bersedekah. Ya, kalau memang kita punya sesuatu yang bisa kita infakkan, ya kita infakkan, ya dengan membalas ya, kesalahan kita ini, mudah-mudahan bisa menghapuskan dosa-dosa kita kepada si fulan. Banyakkan doa untuk orang tersebut dengan istighfar. Insyaallah itu sebagai solusi untuk kita orang yang pernah menzaliminya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Pak Ustadz. Siap, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai manusia biasa Pak Ustadz, setiap dapat cobaan selalu mengeluh. Terutama pribadi saya, karena sudah bertahun-tahun saya itu menderita sakit yang seakan-akan kok tidak ada sembuhnya gitu. Kadang saya sering mengeluh sama Allah dikala sedang minum obat, padahal sudah berikhtiar semaksimal mungkin dengan usaha, dengan doa, tapi kenapa belum sembuh juga ya Allah? Saya sering mengeluh seperti itu. Kadang-kadang kalau ditambah lagi penyakitnya saya suka nawar, ya Allah jangan ditambah lagi sakitnya, udah cukup ini saja gitu. Sering Pak Ustadz saya mengeluh seperti itu. Walaupun saya sadar bahwa dikasih sehat nikmat itu jauh lebih lama daripada dikasih sakit sekarang ini. Yang jadi pertanyaan saya yaitu, apa resep atau ilmu atau kunci untuk bisa sabar Pak Ustadz? Karena 5 huruf sabar itu sangat mudah diucapkan. Bahkan kalau tetangga sedang kena musibah pun, sabar ya Bu, sabar. Itu yang saya ucapkan Pak Ustadz. Ya. Baik. Ini Pak Ustadz, tapi untuk menjalankan sendiri rasanya susah banget. Mohon solusinya Pak Ustadz, mohon apa ya istilahnya, solusi dari Pak Ustadz. Bagaimana caranya atau kunci untuk sabar dan benar sabar dari hati dan tidak akan pernah mengeluh lagi sama Allah, ikhlas menerima cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini kondisi ya ketika seorang mendapatkan musibah, kemudian dia keluhkan kepada Allah, itu seharusnya kita berkeluh kesah kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kata Nabi Yakub ya dalam surah Yusuf, Allah mengabarkan, sesungguhnya aku mengeluhkan rasa sedihku dengan kehilangan Yusuf, Benyamin, ya, wa huzni, rasa sedihku itu hanya kepada Allah. Jadi kita keluhkan segala permasalahan kita kepada Allah itu wajar. Dan kalau kita misalkan minta kepada Allah, ya Allah jangan sampai engkau berikan yang lebih dahsyat daripada ini, itu wajar. Ya. Maka apa? Kita berdoa kepada Allah untuk supaya kita menjadi orang yang sabar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man tasabbara sabbarahullah. Siapa yang berlatih sabar, Allah akan berikan sabar. Nah, jadi kita harus berlatih ya untuk menjadi orang yang sabar. Bagaimana orang yang sabar itu? Orang yang sabar itu dengan ikhlas menerima segala apa yang sudah Allah tentukan. Ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa yang telah menimpa kalian itu karena sebab kita semua. Sebab ulah tangan kita semua. Jadi kita mendapatkan musibah ini memang karena sebab kita. Ada kita sebab-sebab itu ya. Yang tentunya ini adalah izin Allah. Kita makanya harus ya legowo. Selama kita masih bisa beribadah kepada Allah dengan menghadapi ujian-ujian seperti ini, kita bersyukur masih bisa ibadah. Ya, sakit yang menahun ini kemudian kita jadikan sebagai ajang dapat pahala.
menghapuskan dosa. Ya. Karena setiap musibah yang menimpa seorang muslim itu semuanya bernilai pahala. Hatta syaukata tushaku, sampai duri yang menembus kepada kaki kita atau yang menusuk ke anggota badan kita itu menghapuskan dosa. Apalagi dengan sakit yang lebih parah daripada itu. Ya. Maka kita harus menghitung nikmat Allah yang ada pada kita saat ini, mana yang lebih dahsyat. Yang lebih dahsyat artinya yang lebih kita rasakan dengan musibah ini, mana yang masih besar, musibahkah atau nikmatkah yang masih ada. Kita sakit seperti ini tapi kita alhamdulillah masih bisa ke masjid, masih bisa ngobrol sama teman, masih bisa sama saudara, masih bisa baca Quran, masih bisa. Tapi ada sakitnya. Itu kan nikmat juga ya. Nikmat. Kita harus mengambil sisi mana yang lebih besar daripada Sakit. yang kita hadapi saat ini. Musibah kita kah atau nikmat yang kita dapatkan. Nikmat Islam. Jadi apa di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, an yas'a fi takhfifiha, berupaya untuk menghilangkannya, bi an yuqaddira aswa'al ihtimalat, dengan mempertimbangkan kemungkinan yang terburuk itu apa. Kalau mungkin kita ini diberikan sehat oleh Allah, mungkin nggak bisa rajin ke masjid. Kalau kita diberikan sehat terus, mungkin kita nggak bisa ngaji. Tapi kalau diberikan kayak gini, mau ke mall lalu leles, mau kemana lemas, di rumah aja baca Quran, Masya Allah tuh. Ya, jadi kita memperkirakan as-saul halat, keburukan-keburukan yang mungkin kalau kita mendapatkan perkara itu, tidak mendapatkan musibah itu, kira-kira seperti apa. Dengan kita mendapat musibah ini sehingga kita kegiatannya terkontrol. Ya masih bisa ngaji. Kalau mungkin diberikan jag-jag bemol bisa ngaji, mau bisa not? Ya, sholat jamaah mungkin lewat, sholat lewat. Tapi kalau diberikan penyakit ini, alhamdulillah. Selama kita masih bisa beribadah kepada Allah dengan musibah-musibah yang kita miliki, itu adalah sebuah nikmat. Ya, kecuali musibah yang Masya Allah tidak bisa kita mengingat Allah, tidak bisa kita mengucapkan tahlil, tidak mengucapkan kita takbir thayyibat, ini musibah ya, kalau kita sudah tidak bisa melakukan ibadah. Makanya Nabi Ayub ketika diberikan ujian oleh Allah dengan begitu dahsyatnya, seluruh daging-dagingnya hilang. Nabi Ayub hanya meminta kepada Allah, ya Allah jangan ambil lisanku dan hati, supaya beliau selalu beribadah kepada Allah dengan zikir. Lisan berucap, hati mengagungkan. Walaupun daging-daging sudah terpisah dari tulang, yang penting ini lisan dan hati yang terus berucap zikrullah. Nah, jadi ketika kita yang berusaha sabar, memang sabar tidak ada batas. Ya. Dia harus terus dilatih. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sabarlah kalian, wasabiru, terus latih sabar. Warabitu, dan terus ikat. Jadi tidak hanya sekali sabar, terus latihan sabar, terus sabar. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Iya, tapi kebanyakan kan orang ngomong tuh, wah, sabar tuh kan ada batasnya Pak Ustadz. Gitu. Ya, sabar tidak ada batas. Semakin baik itulah semakin hebat. As-sabrul jamil, sabar yang paling indah. Ya, sabar yang dia selalu menyertai ketika dia mendapatkan musibah. Selalu ingat bahwa apa? Lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ta
Wa kullu syai'in ila ajali musamma. Allah yang berhak memberi, Allah yang berhak mengambil. Kita sudah diberikan oleh Allah ini berapa tahun kita ini. Sekarang waktunya kita diambil oleh Allah. Nikmat-nikmatnya sebagian ditarik. Ulah makan jengkol, ulah makan petai, ulah makan ini, udah minum ini, ditarik semua sebagian. Anu tadi huntu. Tadinya habis, ya. Jengkol saliter sendiri, petai sa pepek Anu tadi sendiri. Sekarang udah waktunya kita diambil oleh Allah, nikmat sebagian. Iya. Itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita, sehingga kita tidak lagi ya mengonsumsi ini karena ada mungkin perut, ada organ-organ tubuh yang mungkin tidak bersahabat lagi. Lillahi ma akhadha. Allah berhak untuk mengambil. Allah berhak untuk memberi. Jadi kita ini tinggal menerima dan memberikan apa yang Allah inginkan. Legowonya. Ya, saya dulu makan apa saja nggak ada pantangan, alhamdulillah. Sekarang udah mulai karasa. Anu huntu beres. Huru, huntu lino, tulang lino. Kenaon deui? Geus parareak. Susah ya. Kalau dulu kita punya penyakit itu cukup kita olahraga sembuh, alhamdulillah. Sekarang nyaman. Penyakit itu di dalam diri kita ini nyaman. Kenapa? Kitanya enggak seperti dulu, enggak beraktivitas. Jadi sehingga penyakitnya nyaman dia, betah. Kalau digiatkan mungkin dia kabur itu. Apalagi pakai tidur lagi, ya kan kita tulangnya mau olahraga, mau jogging, lemes. Mau ini lemes. Akhirnya ngorengkol bae. Kencing manis, ripu, mau ngobrol masukkan yang manis-manis. Dikasih teh yang enggak ada kasih gula aja, ini ngelunjak. Biasanya kita minum teh itu selalu manis. Pas bertamu ke Sunda, manis-manisan acan. Semuanya hambar. Dikasih teh yang tidak manis. Dicoba kita. Sekarang sudah saatnya kembali kepada normal. Minum normal, teh normal. Gula-gula sudah dibuang. Fitrahnya. Ya. Jadi betul-betul kita harus berlatih sabar, Bu. Terus ya. Kita mendengarkan nasihat-nasihat tentang sabar. Terus kita juga membaca sirah para ulama-ulama, ya. Saya punya ini, Bu. Ada orang dia marah sama seseorang karena cukul kelapa yang masih kecil itu dihabisin sama tetangga, sama dulurna, ya ada iparna lah, dicacag. Ya, jadi cukul, tahu cukul ya, pramuka itu? Iya. Babat. Yang udah agak gedean, Pak, bukan hanya cukul doang, dia udah berdahan gitu. Habis tebang sama adik iparnya. Itu buat jengkel dia. Marah terus dia, pokoknya pengennya nembak aja. Dia punya senjata, punya bedil yang buat ngebedil babi. Ya senjata angin. Enggak, bukan angin, Pak. Oh lain. Betul, locok. Oh locok. Itu dia bilang, cerita dia. Ya. Saya sudah taruh kucubung nih ya. Yang ininya penghantar itu persis di bolongan bilik, karena bukan tembok, bilik. Kepala orang udah lewat, Pak. Itu mau dia jerit, saking bencinya sama orang itu. Tapi dia ingat, ternyata bukan orang yang bermasalah, orang lain yang lewat. Waduh, kalau dihajar sama saya kepalanya hancur. Waduh, bukan orang itu kan. Akhirnya kata dia apa? Alhamdulillah. Tadi sore katanya, waktu Ramadan itu, Pak,
Abah ngadengekeun ceramah Haji Ading ya, di Malimping ya. Itu tentang sabar menjelang buka. Jadi dengerin ya tentang hakikat sabar. Jadi ngelus-ngelus dada gitu, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya bisa menenangkan hati, kesabaran muncul karena tadi mendengarkan nasihat-nasihat tadi, Masya Allah. Ya, yang sudah meluap kemarahan itu ternyata dengan nasihat-nasihat itu bisa sirna. Mungkin seperti itulah kita bisa mendengarkan orang-orang yang berceramah, bisa membaca kisah-kisah orang-orang yang bersabar, Masya Allah. As-sabirun, orang yang bersabar kepada Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan Pak Edi. Terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini singkat saja Pak Ustadz. Mohon penjelasan arti daripada nasib dan takdir. Nah ini karena ya banyak juga kekeliruan gitu kan. Contohnya umpamanya misalkan, oh ini tidak naik kelas, wah itu mah cenah geus nasib cenah gitu. Ah itu ketabrak, wah itu mah katanya udah nasib. Nah jadi yang sebenarnya antara nasib dengan takdir itu di perbedaan seperti apa? Demikian aja saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya itu hanya bahasa saja Pak. Jadi nasib kalau dalam bahasa Arab itu artinya jatah. Jatah. Malahum min nasib. Mereka tidak punya jatah. Jadi kalau kita kembali kepada takdir, takdir itu memang jatah. Jatah yang Allah tuliskan untuk si fulan. Dia tidak lulus PNS, takdir. Nasibnya teruntung. Jadi jatah dia tidak untung. Dia takdirnya belum takdir yang baik. Itu menurut manusia ya. Nah, jadi itu hanya kembali kepada istilah kita saja. Ya, kalau kita punya istilah nasib, kalau dalam syariat istilahnya takdir. Nah, takdir. Jadi itu adalah hanya perbedaan di dalam masalah bahasa saja. Pada intinya itu sedang berbicara tentang sebuah tulisan catatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah takdirkan untuk manusia, ada yang baik, ada yang buruk. Disebut ketika dia belum dapat yang baik disebut belum nasib. Nasibna eta mah. Jadi jatah dia gitu yang sudah tertulis di hadapan di dalam lauh mahfudnya gitu. Siap. Atau enggak gini Pak Ustadz, artinya kalau nasib itu kan bisa dirubah, tapi kalau takdir itu ya sudah ketentuan sunatullah Allah itu sudah tidak bisa dirubah. Contohnya seseorang dijadikan laki-laki atau perempuan, begitu Pak Ustadz. Sedangkan nasib ya mungkin kenapa itu anak kok enggak sekolahnya enggak naik, ya mungkin dia itu karena malas belajar. Nah jadi di sinilah mungkin yang namanya nasib itu bisa dirubah itu, begitu Pak Ustadz barangkali. Ini barangkali itu. Ya jadi takdir itu juga bisa dirubah. Ya. Siapa yang merubah takdir? Allah. Allah berfirman, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah itu punya database namanya Lauh Mahfuz. Itu sudah catatan paten Allah. Tapi Allah berfirman, yamhullahu ma yasha'. Allah menghapus yang Allah kehendaki, wa yusbit, dan Allah mengiyahkan apa yang Allah kehendaki. Jadi di dalam takdirnya manusia ini laki-laki, ya. Kemudian dia dirubah oleh Allah. Maksudnya ketika sebelum lahir Pak ya, jangan pas lahir ya. Sebelum lahirnya Allah rubah menjadi perempuan. Allah berkehendak, apalagi orang tuanya berdoa terus. Karena apa dalam hadis? La yuraddu du'a, la yuraddul qada illa du'a.
Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Orang tuanya pengen perempuan, tadinya udah laki-laki, Allah rubah. Itu suatu yang terjadi. Yamhullahu ma yasha, Allah menghapuskan, Allah menetapkan. Jadi takdir itu sesuatu yang paten, bagi manusia paten, tapi bagi Allah tidak. Allah berkehendak merubah. Apalagi kalau kita lihat bahwa takdir itu ada yang tahunan, ada yang tiap hari, ada yang dia pekanan. Allah merubah itu setiap pekan, Allah merubah setiap hari, Allah merubah setiap tahun. Yang tahunan itu seperti orang mendapatkan Lailatul Qadar, itu tahunan. Untuk mendapatkan misalkan usbu, untuk mendapatkan hari pekanan Jumat. Jadi Allah merubah, Allah menetapkan. Tapi itu semuanya tidak kita ketahui. Kita kan hanya mengira, oh takdir saya memang udah begini, nggak lulus. Belum tentu. Mungkin sekarang ya nggak lulus, tapi ke depan mungkin. Ya, takdir ini baik apa buruk? Belum tentu dikatakan baik, belum dikatakan buruk. Baik kalau siapa yang menerimanya. Kalau yang menerimanya orang yang beriman, insya Allah baik. Dia bisa evaluasi. Mungkin saya kemarin ujiannya nggak sungguh-sungguh, kemarin banyak molor. Iyalah banyak molor. Jadi introspeksi lagi dia, baik untuk dirinya, sehingga dia ketika ujian yang kedua lulus. Dicegat, harus bayar sekian. Nah, itu bukan takdir yang itu permainan itu. Walaupun takdir lulus, ya, takdir lulus, tapi dia ini menghalang-halangi dengan cara harus bayar. Tetap dia takdirnya lulus. Kalaupun dia dihalang-halangi, insya Allah lulus. Akan hilang ini, suatu saat akan hilang. Allah tetapkan lulus, tapi dia halang-halangi dengan harus bayar sekian-sekian, insya Allah akan lulus juga. Itu perjuangan aja. Bagaimana caranya dia harus menghilangkan rintangan ini. Padahal dia sudah dituliskan lulus. Kecuali lulusan. Itu ujian tapi disebut lulus. Nah, jadi insya Allah ya pembahasan takdir dan nasib itu hanya perbedaan istilah kita saja. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita di dalam mempelajari agama Allah dan diberikan istiqamah di dalam menjalankan ibadah kepadanya. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan taqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa li anta maula ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.